tuntutan yang selalu dibayangi kegagalan. Sampai di mana kamu kan bertahan? Ingin menang, ingin coba untuk bebaskan diri. Assalamualaikum. Wah, lagi rame-rame nih. Woi, Ada apa, Mas? Pindahan loh. Iya. Waduh, pindahan malam-malam, Pik. Ayo main dulu. Wah, Main game dulu kita. ini Main seru game dulu. banget nih kayaknya nih. Lagi pada ngapain? Nge-game dulu kita. Wih, Nyobain dulu. Nyobain ya? Nah. Ya, asik. Ini gimana caranya nih? Kita main tinju nih. Oh, tinju nih, Pik? Tinju. Wah, Bro, menang gue, bro, Pik. bro. Menang gue, Pik. Ah, Wah, capek. lumayan nih. Iya. Buat pemula nih menang Oh. nih. Ngomong-ngomong nih, lu pindahan kok kayaknya santai banget nih, Pik. Iya, tenang aja. Udah ada yang ngurus. Oh, gitu? Iya. Ya. Wah, baru pertama kali saya ketemu orang yang pindahan tapi nggak sibuk beres-beres. Aduh. Aduh, siapa juga, Pik ya? Iya, bro. Aduh. Mau minum? Hah? Minum. Ntar udah, ini belum selesai nih. Betul ya? Apa nih? Mas, taruh Mas, turun dulu Mas ya. Turunin dulu, turunin dulu. Nah. Ini Iya. pakai apa nih, Mas? Grip system, Pak. Ini alat bantu untuk angkat sofa, Pak. Alat baru. Oh, canggih juga, berarti bener. Nggak salah lo pakai jasa ini pindah. Wah, ini bisnis menarik juga nih, Pik. Iya. Ada kartu namanya nggak, Pik? Nih. Nah, itu Wah. lengkap tuh. Nomor telepon ada, lu tinggal nelfon, nanti survei. Wah, gue besok harus mampir nih, Pik nih. Iya, lu tinggal nelfon. Ini bisnis menarik nih, tapi bisnis besok lagi deh. Kita main dulu, tanggung nih. See him later on the concrete. Listen hard enough, you can hear his heartbeat. Some spread. Di sela-sela kesibukannya, pengusaha muda sukses Sandiaga Uno angkat bicara tentang usaha jasa pindahan yang prospek kedepannya sangat menjanjikan ini. Oke, Mas Andi, saya sudah bertemu pengusaha di bidang jasa nih. Jasa pindahan nih. Iya. Menurut Mas Andi, usaha ini kan sebenarnya unik nih, Mas ya. Unik banget. Nah, itu gimana, Mas? Jadi kalau kita lihat kan masyarakat kita nih semakin modern, semakin kosmopolitan dan mobilitasnya tuh semakin tinggi ya. Sangat dinamis. Ini Indonesia membentuk kelas menengah yang sekarang paling bertumbuh paling cepat di salah satunya di dunia. Nah, ini tingkat mobilitas dan tingkat dinamisme daripada masyarakat ini akan mengakibatkan mereka itu lebih sering berpindah. Nah, bisnis pindah ini betul-betul menangkap peluang tersebut. Dan saya salut ya bahwa bisnis jasa ini sekarang bisa di-franchise-in dan bisa berkembang. Saya ingat waktu saya masih sekolah dulu, saya lihat kok ada perusahaan gitu yang kerjanya itu mem-package barang-barang pindahan mahasiswa, barang-barang pindahan daripada pegawai gitu. Ternyata sekarang bisnis itu berkembang di Indonesia. Oke, nah usaha ini kan terbilang baru nih, Mas. Bisakah usaha ini menjadi market leader baik di Indonesia ataupun di luar negeri misalkan? Ada strategi mungkin dari Mas Andi, Mas? Ya, kuncinya harus meningkatkan daya saing. Dan saya bermimpi nih ekonomi nomor 16 dunia sekarang Indonesia terus bertumbuh. Di tahun 2025 kita akan menembus 10 besar. Dan di tahun 2050 kita 5 besar dunia. Mestinya brand-brand Indonesia mampu bersaing dengan U-Haul, Crown, dan UPS maupun FedEx dalam segi bisnis jasa perpindahan ini. Dan saya berharap kita mampu mencetak brand-brand lokal yang bersaing di pasar global. Peluang usaha di bidang jasa pindahan mulai marak di Indonesia. Seiring dengan tingginya mobilitas penduduk di kota-kota besar, prospek usaha jasa pindahan ini semakin memiliki posisi penting di pasar bisnis. Ya, saya jadi penasaran, ingin mengetahui seluk-beluk usaha jasa pindahan yang omsetnya mencapai ratusan juta rupiah per bulannya ini. Akbar Johan, pria asal Makassar yang merupakan pemain lama dalam bisnis jasa ini, melihat ada peluang pasar yang belum tergarap baik. Salam. Pak Akbar. Ya, Saya Yura, Pak. apa kabar? Baik, Pak. Dari tools yang kita siapkan
sebenarnya sudah menunjang untuk bisa dikatakan profesional. Isi gedung yang paling penting kita lihat. Nah, Mas Yura, pengen tahu lebih dalam kan mengenai Sluk-Bluk ini? Ya, betul. Nah, ini kebetulan ada jadwal training. Oh, ada training juga Pak ya? Ya, ya. Nah, ini kan bisnis Bapak uniknya Pak ya. Saya jadi penasaran nih awal mulanya gimana kok bisa tercipta ide untuk mengembangkan usaha ini Pak? Nah, pada saat itu kita lihat ada demand di sektor retail. Ya, akhirnya kita coba develop, kita coba meeting untuk coba membuat satu jasa ya yang tidak jauh daripada ekspertis kita. Akhirnya keluarlah jasa pindahan profesional, tetapi dengan harga yang terjangkau. Kita punya satu servis yang mencoba merubah paradigma pada masyarakat pada saat mereka ingin pindah rumah. Ya, ini kan identik dengan kerepotan ya, terus kelelahan setelah pindah. Dengan memakai jasa kami ingin membuat pindahan itu sebagai fun ya. Keberhasilan perusahaan jasa pindahan di luar negeri memotivasi Akbar untuk terus meningkatkan pelayanan. Dirintis awal tahun 2011, usaha ini ternyata direspon baik oleh pasar. Tujuan usaha Akbar ini hanya satu, mempercepat proses pindahan. Nah, ini apa nih Pak? Nah, ini Mas, inilah kelebihan kita. Ya, kalau pindahan konvensional yang selama ini masyarakat gunakan, ini nggak pakai material packing seperti ini semua. Oh, ini buat packing Pak ya? Ya, ini material untuk macam-macam ya. Untuk bungkus barang pecah belah ya, yang awalnya seperti ini Mas. Nah, ini kita kemas. Ya. Akhirnya seperti ini. Apa tujuannya? Ini adalah supaya untuk menghindari barang pecah ya. Intinya adalah barang yang kita pindahkan itu sama seperti asalnya. Nah, ini apa nih Pak? Nah, ini alat bantu untuk mendorong barang-barang yang relatif berat. Ini contoh ada perabot ya. Oke. Sekarang coba Mas Dorong Pak dorong. ya? Oh, bisa Pak, dorong Pak. Cuma agak berat ya Pak? Berat kan ya? Nah, coba kita pasang alat ini. Alat bantu di Pak ya? bawahnya ya. Coba kita angkat. Ya, seperti ini. Nah, Tinggal coba dorong Mas, ya, Pak? Coba Mas dorong. Wih, lancar Pak ya? Ringan kan? Ringan Pak, kayaknya pakai satu jari juga bisa Pak. Nah, coba. Untuk memudahkan pekerjaan Pak ya? Ya, ya. Nah, ini Mas, salah satu tools kita juga. Oh, pakai untuk Ya. alat berat juga Pak ya? Ya. Nah, ini kan Bapak usahanya bergerak di bidang jasa nih Pak. Ya, Kan di bidang jasa otomatis pelayanan harus oke ya Pak ya? pasti. Ini ada trik-trik khusus untuk menjalankan usaha ini Pak? Trik khusus ataupun yang utama adalah SDM, ya. SDM yang utama yang pasti performance pada saat datang ke rumah pelanggan ya. Hadir dengan penuh senyum, penuh keramah tamahan. Biar lebih bersahabat ya Pak ya? Ya, sehingga tidak menimbulkan satu jarak di antara pelanggan ya. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah kejujuran Mas. Karena rumah terus masuk ke kamar yang sangat pribadi daripada pelanggan, itu kita zero tolerance untuk kejujuran ini ya. Oke. Sehingga apa? Pada akhirnya pelanggan puas ya, dia akan merekomendasikan ke saudaranya, saudara Mas, temannya, pelanggan, sehingga apa? Kita semakin bisa berkembang. Ya, word of mouth atau strategi pemasaran dari mulut ke mulut adalah senjata ampuh, terutama bagi usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan. Ya, Mas Yura, ini gudang kita, ini gudang penyimpanan ya. Nah, ini gudang penyimpanan untuk apa nih Pak? Nah, gudang ini salah satu fasilitas yang kita sediakan buat pelanggan. Pada saat pelanggan membutuhkan gudang penyimpanan transit untuk menyimpan barang pindahannya dari rumah A ke rumah B, itu
rumah B-nya belum selesai, Belum siap. belum siap ya. Oh, jadi rumah lamanya sudah harus dikosongkan, Ya, rumah barunya belum ready. Betul. Tapi barang harus dipindahkan. ya, jadi perlu satu tempat penyimpanan. Inilah fasilitas storage atau gudang yang kita Jadi ada siapkan. servis lebih Pak ya? Ya, Wah, ya, ini menarik nih Pak. Nih. ya. Nah, kalau ngomong-ngomong untuk kalau saya ataupun yang lain untuk pengen menggunakan jasa ini gimana Pak caranya Pak? Kita biasanya pelanggan melakukan telepon ke call center. Oke. Janjian untuk tahu lokasi rumah untuk dilakukan survei. Itu disurvei dulu Pak ya? Ya, harus Itu untuk dilakukan apa Pak? survei. Disurvei Pak? Survei itu untuk memastikan biaya. Sebelum memastikan biaya tentunya ada pengukuran furniture, perabot, ya barang-barang milik si pelanggan. Estimasi biaya yang dihitung ketika survei menggunakan satuan kubik. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Namun jika terdapat perabotan yang tidak biasa dan memiliki bobot yang besar, maka dikenakan biaya tambahan. Tapi jangan khawatir, keseluruhan harga yang dikalkulasikan ketika survei masih dapat dinegosiasikan. Harga per kubik untuk jasa pindahan ini dimulai dengan harga Rp125.000. Saya dari awal sudah sangat yakin dengan usaha ini, mengingat jumlah populasi yang sangat besar di Indonesia dan tingkat mobilitas yang sangat tinggi di kota-kota besar ya Mas ya. Yang kedua, belum adanya perusahaan lokal ya yang fokus untuk menangani jasa pindahan ini. Dan di luar negeri Mas, ini usaha jasa layanan pindahan ini sudah sangat masyarakat. Di Indonesia harus lebih berhasil daripada di luar negeri. Jika kalkulasi biaya sudah mencapai kata sepakat, maka tim tenaga pindahan yang biasa disebut packers akan meluncur ke lokasi. Jumlah packers yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan banyaknya barang yang akan dipindahkan. Lalu, satu persatu perabot dikemas. Dalam melakukan proses packing barang, para packers harus menyesuaikan bahan untuk pengemasannya. Contohnya seperti sofa kulit ini, harus dilapisi selimut. Ataupun pajangan kristal dan lukisan cantik ini. Tak ketinggalan, tanaman kesayangan pun dapat diangkut ke tempat tinggal yang baru. Keseluruhan barang yang dikemas diberi kode dan tanda, tujuannya agar memudahkan pada saat proses penataan di rumah yang akan dihuni. Dalam setiap pekerjaan pindahan, setiap packers memiliki tenggat waktu. Jika strategi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, biasanya mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Kalau sampai meleset dari waktu yang ditentukan, biasanya terdapat perubahan komitmen dari konsumen dan penyedia jasa pindahan. Selain itu, faktor kesulitan dalam proses pemindahan barang bisa menghambat performa kerja packers. Tapi apapun barangnya dan dimanapun tempatnya, para packers tangguh ini dapat mengatasi hal itu. Kombinasi sumber daya manusia dan teknologi mutlak dilakukan dalam usaha ini. Ya, setiap kendaraan yang mengangkut perabotan konsumen dapat dipantau melalui internet, sehingga dapat terlihat kemana mobil itu bergerak, dan dengan kecepatan berapa mobil itu melaju. Nilai plus dari jasa pindahan ini adalah rumah sekaligus bisa ditata ulang. Penataan ini berjalan dengan sendirinya, sesuai dengan informasi yang sudah disepakati bersama. Saya perkenalkan salah satu pelanggan dari kita, dari Raja Pindah, Pak Hans, Pak. Kenalkan, Oke, Pak. Oh, selamat sore, Saya Ira, Pak. Ya, Bapak menggunakan jasa pindahan ini, Pak? Iya, benar sekali. Menurut Bapak Benar gimana sekali. nih, Pak, jasa ini, Pak? Saya sangat puas sekali karena saya merasa di sela-sela kesibukan saya itu mereka bisa dipercaya. I feel secure, Pak ya, karena juga less supervised juga gitu. Itu yang paling utama buat saya ya. Dan juga harganya sangat kompetitif, Pak. Nah, kalau dari segi SDM yang bekerja di lapangan gimana, Pak?
SDM-nya sangat familiar ya Pak ya. Mereka attitude-nya sangat bagus sekali. Cara mereka juga menyapa orang gitu, dan juga mereka handle by care gitu ya Pak ya. Saya sangat puas sekali. Puas ya Pak ya? Iya, iya. Usaha jasa pindahan milik Akbar ini sudah memiliki cabang yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Bandung, dan Semarang. Konsumen akan dilayani cabang terdekat. Wah. Oke. Ini sampai saat ini usaha Bapak sendiri udah punya berapa cabang nih Pak? Secara keseluruhan Mas, itu cabangnya sudah sampai ke 12 cabang Mas. Ya, di antaranya ada master franchise, yaitu masing-masing di setiap provinsi. Oke. Nah, di bawahnya itu ada franchise reguler Mas. Oke. Kalau di Jabotabek itu sudah ada 7 cabang sementara ini. Oke, nah kan biasanya pengusaha punya target-target tuh Pak. Ya. Untuk tahun 2012 nih misalkan. Ya. Mau target ada berapa cabang nih Pak? Kalau target utama ya adalah di provinsi Mas, yaitu master franchise. Oke. Ya, itu target kita minimum 12 cabang untuk tahun 2012. Kalau di Jabotabek mungkin sudah tidak banyak lagi karena lokasi-lokasinya sudah strategis. Nah, untuk di salah satu di Jabotabek, Mas Yurah, ini salah satu contoh franchise kita yang baru saja diresmikan kemarin, Mas. Wah, ini kalau saya lihat ini lokasinya strategis Pak ya, di bawah apartemen ya. Ya, betul. Otomatis betul. movingnya lebih banyak ya. Betul, betul. Kalau kita lihat ke sana gimana Pak? Ya, silakan Mas. Ayo Pak. Dengan investasi sebesar 30 juta rupiah, pembeli franchise resmi tergabung dalam usaha jasa pindahan ini. Selain itu, untuk pembeli franchise di provinsi yang sama, masih disupport kendaraan operasional oleh kantor jasa pindahan pusat. Jadi penasaran apa yang membuat mereka tertarik untuk bergabung dalam usaha ini? Alhamdulillah baik Pak. Mas Yurah, Ya. ini Saya Yura. pemilik Andrew. franchisee yang baru bergabung dengan Oh, Raja baru bergabung ya Mas. Nah ini ngomong-ngomong Mas, kan sebetulnya franchise itu banyak nih usaha franchise. Iya, betul. Nih kenapa Mas mengambil usaha franchise-nya Pak Akbar nih? Ini gimana nih? Dulu saya pernah kerja di usaha transportasi. Jadi ada hubungannya berarti ya? Ada hubungannya, betul. Ini mantep nih kalau gitu. Karena gini Mas, saya lihat sekarang ini kan potensinya cukup bagus ya Mas ya. Karena peluang di usaha ini tuh bener-bener bagus banget deh ke depannya gitu loh. Sekarang apa namanya, saya ambil di Bekasi ya Mas ya. Saya ambil Bekasi itu udah mulai, pembangunan mulai bagus gitu ya. Dan orang-orang tuh sekarang udah nggak mau repot gitu Mas. Dengan kata lain, pemilihan lokasi usaha memainkan peranan penting. Jika lingkungan sekitarnya mendukung, maka omsetnya pun akan melejit. Sebenarnya apa sih modal utama untuk menjadi seorang pengusaha itu Pak? Ya, jadi sebenarnya modal yang paling utama itu adalah keberanian, Mas. Keberanian yang mengarah ke nekat. Oh gitu? Ya, karena biasanya calon pengusaha nih begitu sudah punya niat ya, tapi perhitungannya terlalu banyak. Akhirnya mundur lagi. Untuk dia start awal untuk jadi pengusaha tertunda terus. Akhirnya apa Mas? Feel-nya hilang. Seringkali jadi hambatan adalah modal Mas ya. Orang menganggap modal itu hanya satu-satunya adalah duit. Padahal modal itu banyak Mas ya. Modal networking ya, modal skill, modal yang pasti modal keberanian lagi. Ya, ini yang tidak bisa diukur dengan duit semata. Pengepakan atau butuh penyimpanan, telepon aja Raja Pindah. Pindah rumah, pindah kantor, apartemen dan kos-kosan, semua bisa, segala oke.